Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, shalom semuanya ya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Coba kita berikan tepuk tangan dulu dong, yang penuh dengan sukacita, haleluya. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Doaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Yesus, rancanganmu damai Tuhan, selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Segala kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Coba berikan salam dulu kiri kanannya. Kasih tos, katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita nyanyikan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yes, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi dari awal, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita lompat sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak, sama-sama kita katakan hey ya. Hey, sorak
soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, aku mau nyanyi haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam pujiku, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Hari, katakan kanan kirinya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yes. Hari ini ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita Bersuka hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, dalam Tuhan. bersuka Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, Bersuka, saya katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, suka, bersuka cita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang setia Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau dahsyat. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Terima kasih penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Yesusku tak pernah. Katakan lagi dari awal, penolong yang selalu setia, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
sabar, tetap percaya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita katakan segala perkara dapat Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung. Pada hambanya saya persilakan. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus dan sabar. Tetap percaya, Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Yes Tuhan, di dalam Dia yang memberi Kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. terima kasih. Kami Bapa yang baik percaya Tuhan Yesus Tuhan. Kristus, ya Roh Kudus yang suci, terima kasih Tuhan. Engkaulah sahabat kami yang setia. Engkaulah penolong kami dan mampukan kami untuk yakin sepenuhnya Tuhan, bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar segenap hidup kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan, layakkan kami semuanya Tuhan, terutama anak-Mu ini Tuhan. Kuduskan pikiran, hati, mulut anak-Mu ini. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak ini hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan, beracara sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk merenungkan, kami siap untuk melakukan, dan kami siap membagikan berkat sukacita ini kepada banyak orang Tuhan, agar nama-Mu dapat dipermuliakan dalam segenap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya dapat tema The Cheerful Giver, memberi dengan sukacita. Kita buka 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Bisa dibuka supaya saya bisa membaca di monitor. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11.
ayat 6. Betul ya? Oke. Ingatlah siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Pasal ayat 7. Biarlah masing-masing memberi sesuai dengan keinginan hatinya. Ayat 7. Jangan dengan duka cita atau karena terpaksa. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ayat 8. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Ayat 9. Seperti telah tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang-orang miskin dan kebaikannya berlangsung untuk selama-lamanya. Ayat 10. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Kalau kita berbicara tentang memberi, ketika kita memberi, berarti kita harus melepaskan. Atau bahkan kita juga sesuatu yang akan berkurang dan kehilangan dari kita yang kita miliki. Mungkin berupa tenaga, pikiran kita, perhatian kita, harta kekayaan kita, uang kita dan sebagainya. Pada kenyataannya, banyak orang yang lebih suka menerima daripada memberi. Siapa sih yang tidak suka menerima? Karena menerima kan membuat kita bahagia, bukan? Senang kan? Saya juga senang kalau kau menerima. Kalau demikian, apakah memberi itu sesuatu hal yang merugikan atau hal yang buruk? Tapi itu pandangan dunia. Tapi kalau pandangan Tuhan, Alkitab, kita buka kisah para rasul 20 ayat 35b. Kisah para rasul pasal 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalimat ini kok aneh? Gak masuk akal. Karena dengan memberikan kita akan melepaskan milik kita. Kita akan berkurang milik kita. Akan kehilangan milik kita. Kok aneh dikatakan berbahagia? Memang beda. Prinsip Alkitab, orang yang berbahagia bagi orang percaya bukan cuma mengumpulkan, memperoleh, dan untuk hidup bagi kepentingan diri sendiri. Tapi kita akan lebih berbahagia dan lebih berkat itu mengejar kita kalau kita memberi. Kita harus jujur mengatakan, dalam hal memberi, pasti diikuti dengan motivasi apa dalam diri kita, dalam hati kita untuk memberi. Motivasi itu bisa memang aku mau memberi. Bisa juga aku mau memberi karena aku butuh perhatian, aku butuh kasih, aku butuh sesuatu. Dan lain-lain. Ada juga motivasinya. Karena orang lain memberi, jadi aku ikut memberi. Namun, sebagai orang percaya kalau kita lihat tadi, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Kita balik lagi ya, kita buka lagi 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Kita baca lagi ya supaya jelas.
pasal 6 dan 7, ingatlah siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Ayat 7, biarlah masing-masing memberi sesuai dengan keinginan hatinya. Jangan dengan duka cita atau karena terpaksa. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Kalau kita perhatikan di ayat 6, menabur sedikit, menabur banyak. Kalau kita sesungguhnya menghayati ayat ini bukan perkara menabur sedikit konotasi berhubungan dengan jumlah, angka. Tetapi motivasi memberi yang lebih tepat. Memberi harus dengan rela. Tanpa paksaan dan gak boleh dengan kesedihan. Dengan memberi langsung sedih. Aduh, hilang. Aduh, gimana nanti hitung-hitungannya, untuk ruginya. Nah, biasanya orang itu memberi kalau pas sukacita bukan? Pas hidupnya berkelebihan bukan? Pas gak punya persoalan aman-aman. Bagaimana pada saat kita memberi, pada saat kita punya persoalan. Pada saat kita hanya ini loh kebutuhanku. Kalau aku memberi habislah. Gimana nasibku? Gimana untuk masa depanku? Bla 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 bla. Suka mengatakan, aku saja masih kekurangan, kenapa aku mesti memberi? Lebih baik aku memenuhi kebutuhanku sendiri. Prinsipnya aku dulu baru orang lain. Motivasi dan ketulusan dalam memberi sangatlah penting bagi anak Tuhan Yesus. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan jangan pernah kita ngitung si puanya masuk, dihitung. Aku memberi sekian, untunganku apa? Ruginya apa? Apalagi kita menahan berkat yang seharusnya kita salurkan pada orang yang seharusnya menerima berkat dari kita. Kita harus mengerti, memberi adalah cerminan dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan kesadaran kita bahwa Dia lebih banyak memberi dari sejak kita lahir sampai hari ini. Berkat bukan hanya berbicara tentang uang materi. Tapi yang jelas, berkat berbicara banyak hal. Terutama kasih karunia Tuhan. Kesadaran kita bahwa kita harus sadar Tuhan selalu memberi terbaik bagi kita. Kesadaran inilah yang harus mendorong kita di dalam memberi kepada sesama kita, kepada gereja kita, pada pelayanan. Memberi bukan untuk kita berkecukupan, tetapi kita harus sadar Tuhan akan mencukupkan segalanya bagi kehidupan kita. Dalam hal ini bukan mengenai banyak atau sedikitnya jumlah angka, bukan. Kalau kita lihat tadi 2 Korintus pasal 9 ayat 8, lanjut ayat 8. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerahnya kepadamu supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Kalau memberi itu bukan konotasinya tentang uang. Tapi dengan memberi kita akan berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan kita senantiasa berkecukupan. Cukupan apa? Ya Tuhan cukupkan semuanya. Apa yang kita butuhkan. Dan segala hal dan kelimpahan untuk perbuatan baik. Otomatis karena kita dengan memberi akan perbuatan baik akan kita lakukan. Kesadaran bahwa Tuhan selalu mencukupkan
Ini adalah bentuk iman dan kepercayaan kita pada Tuhan. Semakin kita kaya, bukan semakin kaya materi kita, tetapi kita kaya dalam pengalaman iman dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Janda Sarfat kaya bukan karena roti dan minyak, tapi pengalaman iman dia dalam pelayanan kasih. Justru dengan dia memberi dengan iman, sukacita, dia akan kaya akan pengalaman iman dan pengenalannya dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Roti segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli tidak membuat mereka kekurangan, tapi dia, Tuhan, mencukupkan. Kalau kita baca, tolong dibuka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Kita baca supaya kita mengerti. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Hari ini kita banyak membaca ayat ya. Setelah beberapa waktu sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan di negeri itu. Maka firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, bangunlah, pergilah ke Syarfat yang termasuk wilayah Sidon dan berdiamlah di sana. Sesungguhnya aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makanan bagimu. Lalu ia bangkit dan pergi ke Syarfat. Ketika tiba di pintu gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Sementara ia pergi mengambilnya, ia memanggilnya lagi dan berkata, bawakanlah kepadaku sepotong kue. Dan ia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun lihatlah, aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu bakar. Dan aku mau pulang untuk mengolah tepung itu bagiku, juga bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Oke. Sampai 16. Lanjut. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah dan lakukanlah seperti yang telah engkau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya dan bawalah kepadaku. Setelah itu buatlah bagimu juga bagi anakmu. Next. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka wanita itu dan Elia serta seisi rumahnya dapat makan selama beberapa hari. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Yahweh yang dikatakannya dengan perantaraan Elohim. Jujur kalau kita membaca ini, seharusnya dengan dia hanya punya sedikit tepung dan minyak dengan 2 potong kayu bakar. Dengan dia masak untuk dirinya dan keluarganya, anaknya yang sakit, habis besok udah gak punya. Tapi dia percaya Yahweh yang disembah, Elohim yang disembah. Dengan melalui perantaraan nabinya yaitu Elia. Dengan iman dan ketulusan dari janda Sarfat di tengah kemiskinannya, justru menentukan
menuntun dia kepada berkat yang berkelimpahan. Jadi iman yang menentukan dan ketulusan hati. Bukan kita fokusnya jumlah banyak atau sedikit. Tapi motivasi kita dan ketulusan itu yang perlu sebagai dasar daripada memberi. Sehingga tepung dan dalam minyak tidak pernah habis, tidak berkurang. Tuhan selalu mencukupkan. Janda Sarfat ini memberikan miliknya dengan segenap, semuanya dengan segenap hidupnya. Ini adalah bukti bahwa memberi bukan soal banyak maupun sedikit, tapi merupakan cerminan dan gambaran iman seseorang, termasuk diri kita sebagai anak Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus mengerti lebih dahulu, sebagai anak Tuhan Yesus, dasar memberi adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, bukan binasa. Bukti kasih Bapa di surga kepada kita bukan karena kita mengasihi. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya demi menebus dosa kita, punya tujuan, punya maksud supaya manusia memberi sesuatu pada kita dengan dia telah memberi nyawanya. Atau supaya manusia mengasihi dia. Jujur, pasti Elohim akan kecewa. Mengapa? Karena manusia kita tidak akan pernah bisa mengasihi Yesus dengan segenap hati, kekuatan, jiwa dan akal budi kita. Jujur, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandingi pengorbanan dia di atas kayu salib. Semua di dunia ini milik dia. Kita nggak punya hak sedikit pun. Kalau kita buka 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Dia rela meninggalkan kemuliaan surga untuk mengambil bagian kemiskinan kita. Datang ke bumi dengan sederhana dan menebus dosa kita, agar kita dapat mewarisi kekayaan kekal dan kemuliaannya. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar kepada kita dengan memberi nyawanya tanpa punya pikiran untung rugi, tanpa memikirkan apapun. Hitung-hitungan gak ada. Dia langsung memberikan nyawanya bagi kita semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Kalau motivasi, sekali lagi kalau motivasi Tuhan hanya mau supaya kita mengasihi, menerima sesuatu dari kita. Jujur kita harus akuin, gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan kita. Justru karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi dia dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa kita. Kita pun sebagai anak Tuhan Yesus dalam memberi, bukan untuk mendapatkan sesuatu atau balasan atau perhatian, atau supaya kita dikasih orang yang kita beri. Tetapi memberi adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Dengan segenap hati kita. Dengan kekuatan jiwa kita. Dengan akal budi kita mengasihi dia. Dan juga hukum kasih yang kedua. Mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi pemberian yang benar
hanyalah pemberian yang didasari pengertian dan pengakuan akan kasih Bapa di surga yang telah mengaruniakan anak yang tunggal. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus tentang memberi. Kalau kita lihat jemaat di Korintus ini sangat makmur karena kota pelabuhan, perdagangan. Tapi miskin di dalam hal pelayanan kasih. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan untuk merubah pola pikir di dalam melayani. Harus fokus melayani dalam pelayanan kasih. Karena jemaat Korintus ini selalu memikirkan urusan rumah tangganya sendiri. Bingung mikirin pemimpin, sebagainya. Aku dari golongan Paulus, Apolos, Kefas dan sebagainya. Bahkan ngurusin juga mengenai makanan, sembahyang, bahasa roh dan lain-lainnya. Mereka kurang perhatian pada pelayanan kasih. Untuk itu, Rasul Paulus ingin mengubah gaya hidup orang-orang di Korintus supaya mereka kaya dalam pelayanan kasih. Kalau kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 8, naik lagi ya, naik 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Karena itu sama seperti kamu telah berkelimpahan dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan dan pengetahuan, dalam segala kepedulian dalam kasihmu kepada kami, maka hendaklah kamu juga berkelimpahan dalam anugerah pelayanan kasih ini. Ayat 8. Aku berkata bukan sebagai perintah, melainkan sedang membuktikan kasihmu yang murni dalam kepedulian untuk membantu orang lain. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh, bahkan Rasul Paulus memberikan contoh pada jemaat Korintus mengenai jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang miskin, yang susah dan penuh penganiayaan. Tapi jemaat ini kaya dalam pelayanan kasih. Lu kok bisa loh? Dia miskin, susah, dianiaya. Tapi bisa kaya dalam pelayanan kasih. Ketika kita memberi dengan didasari kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kelimpahan anugerah supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Karena kasihlah yang menyebabkan kita akan penuh sukacita. Gak ada beban, gak ada keterpaksaan, gak ada motivasi apapun. Kasih Yesus inilah yang membuat kita sukacita di dalam memberi. Dan kita belajar dengan sukacita rela untuk mengenal pribadinya. Dan mau hidup dalam pengalaman iman bersama dengan Dia. Dengan kasih kita akan bersukacita dalam melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Dan kita turut merasakan penderitaan, kesulitan bagi mereka-mereka yang menderita. Karena kita ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Bagi Rasul Paulus, memberi bukan suatu kehilangan. Tetapi Tuhan, Yahweh yang kita sembah, sanggup memenuhi segala kasih karunia kepada kita. Dan berkelimpahan untuk perbuatan baik. Selanjutnya yang kedua, Rasul Paulus tidak membicarakan tentang berapa jumlah banyak atau sedikitnya pemberian. Yang lebih ditekankan adalah kualitas iman yang didasari oleh kerinduan dan motivasi di dalam memberi. Yang ketiga, Rasul Paulus menjelaskan di balik kita memberi dengan kasih daripada Yesus Kristus, akan ada banyak berkat yang akan mengejar kita. Dan tentunya kita akan berkelebihan dalam melakukan perbuatan baik. Anak Tuhan Yesus harus melakukan perbuatan baik. Bukan sebaliknya. Kita lihat saat ini
sangat mengerikan. Karena baru-baru ini saya diskus dengan ketua terpilih BMPT KKI. Jadi beban. Kita nggak perlu nuding, kita nggak perlu begini, tapi tudinglah diri kita sendiri. Yang keempat, memberi sukacita, maka kita akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Kita balik tadi 2 Korintus pasal 9 ayat 11. Sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Amin bukan? Dalam kehidupan saya pun saya alami. Tuhan ngajarkan pada saat saya mau hidup dalam kebenaran dan mau melayani Tuhan. Ujian satu demi satu saya lalui. Dan tentunya juga dalam hal memberi. Suatu ketika karena perpindahan saya dari Ciputat ke Jakarta, otomatis bank-bank yang saya tangani juga berhenti dan semua developer juga berhenti karena saya sudah ada di Jakarta. Tentunya income juga jauh berbeda. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan menyerahkan proposal untuk pembangunan gereja. Saya cuma baca, simpan dalam laci, enggak buka. Suatu ketika pada saya duduk diam berdoa. Tuhan bilang, buka tuh lacimu. Ada proposal pembangunan gereja. Saya bilang, aku enggak kenal kok gerejanya. Ngitung kan Mas Yang, mikir mau aku enggak kenal. Maunya aku kenal gitu kan. Aku enggak kenal kok, masa aku memberi. Tapi Tuhan katakan, buka, telepon sekarang. Saya bilang, udah lama ya Tuhan. Nah, lagi kan, berargu lagi kan. Sudah lama loh, pasti ya sudah loh. Tahu enggak saya telepon, Bapak saya ini. Apakah pembangunan gereja sudah selesai? Dia bilang, sudah selesai, hanya satu yang belum Bu. Bangku belum. Kaget saya. Jumlahnya berapa Pak? Dikatakan sekian puluh juta. Loh kok persis yang disuruh Tuhan sekian? Apa saya nunda? Enggak. Saya beri. Lagi. Suatu ketika dalam doa Tuhan katakan, beri rumahmu di Bintaro kepada gereja X. Saya bilang enggak Tuhan. Ini aku Bintaro dengan susah payah aku beli loh Tuhan. Ini rumah kedua yang aku jerih payahku, jerih duitku sendiri bukan duit suami gitu. Oh, enggak mau Tuhan. Ngawel lagi kan? Berakhir lagi kan? Hitung-hitungan kan sama Tuhan? Ngitung sipuannya kan? Lah. Suatu ketika saya ke gereja, Pak Gilbert di atas mimbar. Ada seorang ibu disuruh Roh Kudus untuk memberikan rumahnya. Tapi ditunda-tunda. Belang hatiku. Oh, kok yang ngerti ya Pak Gilbert ya? Apakah aku mau menghindar? Nah, saya langsung sujud teriak, ampuni aku Tuhan. Enggak mau lewat, saya maju ke depan. Besok saya serahkan sertifikatnya. Enggak peduli harganya berapa, enggak peduli saya. Saya serahkan sertifikatnya. Apakah saya enggak kecukupan hidup saya? Saya bukan mengatakan tentang materi. Tapi yang jelas, setiap saat saya membutuhkan dengan duduk diam, dahi nempel lantai. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya. Gak pernah kekurangan. Dan kasih karunia Tuhan selalu melingkupi saya. Tuhan membela saya, Tuhan membuka jalan, Tuhan bersikap semuanya. Bukan cuma saya aja yang menikmati. Tapi anak saya, menantu saya, semuanya menikmati kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kalau saya bilang, Tuhan ini sebetulnya kalau kesaksian ini banyak. Yang mana? Pernah suatu ketika ini kalau tentang duit ini banyak banget saya ini. Diujinya banget nih. Suatu ketika tabungan saya
Ini angka sebenarnya, saya buka angka sebenarnya. Dalam keadaan situasi macam-macam kantor saya tabungan saya hanya di buku tabungan BCA saya hanya 150 juta. Hanya. Pada saat saya mandi, Tuhan katakan, kasih 150 juta pada Bapak Ibu X. Kaget saya, ada apa Bapak dan Ibu X Tuhan? Saya tanemin, saya telepon, ada apa kamu? Dia ya persis tuh 150 juta itu. Dia gak punya lagi duit, tabungan gak ada. Harus nyisain kan 10.000. Saat saya genepin. Apakah saya kekurangan? Saya malah tanya, ini makanya masih sudah berkali-kali masih berargu terus kan. Tuhan kenapa sih kok dia? Tahu nggak, aku ngomong gini, engkau lihat mereka akan mengalami seperti engkau. Mereka akan berjuang melayaniku dengan mati-matian seperti engkau. Wow. Dan ternyata sampai detik ini apa yang saya alami dia juga ngalami. Dan luar biasa pembelaannya. Tuhan bisa memilih kita. Kalau kita lagi dikasih Tuhan kepercayaan untuk memberi, berilah dengan sukacita. Tanpa main sikur. Atau menuntut balik lagi ngungkit-ngungkit. Biasa kan kita ngungkit-ngungkit. Loh, saya berani bang ngomong ini karena saya nyata ngalami tuh ada teman dipakai Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa. Ngungkit-ngungkit. Setelah gak suka dengan saya, suka gak main, ngungkit-ngungkit. Ya Tuhan, gimana nih Tuhan? Saya bilang, Tuhan aku sudah melakukan bagianku. Dia lakukan bagian dia. Apa yang dilakukan, dia berbuat tanggung jawab pada Tuhan. Dan diriku bertanggung jawab pada Tuhan. Ketika, tadi sudah saya baca belum ya? Udah ya? Nah, ketika kita dengan murah hati dalam memberi tanpa paksaan, Tuhan menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara. Benar gak saya dipelihara? Benar gak saya dijaga? Wow, apalagi dibela loh. Ini karena jemaatnya baru-baru, saya gak, ceritanya kalau ngulang lagi gak selesai-selesai jam 8 malam nanti. Yang jelas Tuhan menjamin bahwa Ia akan menjaga dan memelihara kita. Catat aja ya, nanti baca sendiri di rumah. Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 3. Mazmur 41 1 sampai 3. Amsal 22 ayat 9. Ini yang saya tekankan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Amin. 2 Korintus pasal 9 ayat 8-11 ya. Oke. Kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, seharusnya tidak membuat kita menghentikan perbuatan baik kita. Saya ulangin. Sesulit apapun persoalan hidup kita, termasuk keuangan kita, tidak menghentikan, jangan sampai menghentikan kita melakukan perbuatan baik. Teruslah melakukan perbuatan baik walaupun situasi, kondisi kita tidak nyaman, tidak enak, bahkan kita tidak punya. Dan teruslah melakukan kehendak Tuhan. Dengan meneladani Yesus Kristus sebagai sumber dari kasih itu. Ketulusan hati ketaatan kita tidak bersedih dan tanpa paksaan dalam memberi merupakan bukti kita memiliki iman pengharapan yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
sesulit apapun yang sedang kita hadapi, jangan hentikan perbuatan baik kita dan teruslah melakukan kehendak Tuhan dengan meneladani Yesus Kristus sebagai sumber kasih, karunia, sumber berkat. Ketulusan hati kita, kerelaan hati kita, kita tidak bersedih tanpa paksaan dalam memberi, menjadi bukti gambaran hubungan kita dengan Bapa di surga. Karena kita memiliki iman pengharapan yang benar kepada Dia. Penolong yang selalu setia, Dia setia, memenuhi keperluan. Dia selalu memenuhi keperluan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yesusku tak Dia tidak pernah gagal. penolong yang selalu setia. Renungkan kalimat ini. Dia setia. Dia selalu memenuhi keperluan kita. Dia nggak pernah mengecewakan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Dia nggak pernah gagal. Dia akan menggenapi janjinya. Segala perkara dapat ku amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya Tuhan. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. tetap
setia. Shalom. Boleh next pengumuman. Ya. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Ini gak ada yang baru pertama kali, tapi semuanya pada datang dan bukan pendatang. Kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Amin. Selamat datang Pak Toas. Kami senang Bapak ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Next, ya. Jadwal ibadah kita ada pra ibadah minggu setiap jam 8.30 sampai dengan jam 8.45. Ya, ibadah minggu jam 9 sampai dengan jam 10.30. Kita ada FB Rabu jam 7. Ya, jam 7 nanti diganti. Kita kemarin perdana udah online. Nah, terus habis itu doa pelayan tiap Sabtu kedua dan keempat jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Next. Bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi Pastor Edi Tantono. Yuk, ada lagi? Gak ada ya pengumumannya? Oke. Pengumuman itu video. Oh video, yuk mari Solo. kita saksikan sama-sama. Tuhan kita dukung Solo. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, doa persembahan. Yuk mari kita siapkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik sesuai dengan tadi yang disampaikan. Yuk kita sesuaikan. Kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu di mana kami diberikan Tuhan. Untuk kesempatan untuk memberi Tuhan. Dari yang Kau taruh di dalam hati, Engkau yang menyelidiki hati kami untuk sesuai dengan kerelaan hati kami Tuhan. Karena kami mau memuliakan nama-Mu melalui apa yang bisa kami berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Itu ada 2 kantong, ada persembahan umum dan ada persembahan untuk pembangunan, yaitu persembahan khusus. Silakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya kekal selama, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Iya. Makasih untuk hambanya Ibu Lili.
Yuk kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih heran lagi Tuhan. Kemanapun Engkau mengutus beliau Tuhan. Urapi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Aman dan damai sejahtera Tuhan. Selalu menyertai beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas dukungan beliau Bapak. Untuk gereja ini Bapak. Atas doa-doa. Tim Ibu Lili Tuhan. Kepada gereja ini Tuhan. Kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau berkati Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk Ibu Lili dan timnya Bapak. Kami percaya Tuhan. Tuhan juga sebentar kami akan pulang ke dalam aktivitas kami masing-masing. Bila kami damai dan sejahtera. Sukacita dan kasih. Diberkatilah setiap kami. Diberkatilah setiap imam. Setiap laki-laki. Berdiri di hadapan-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama Yesus. Diberkati juga untuk setiap wanita, setiap ibu. Diberkati doa-doanya. Diberkati pekerjaan rumah tangganya. Diberkati yang dilakukan untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Diberkati senantiasa Tuhan. Diberkati dari rahimnya Tuhan. Lahirlah keturunan-keturunan yang gagah perkasa Tuhan. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara Tuhan. Kau memberkati dahsyat dan ajaib Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat Bapak Surgawi. Dan cintanya Tuhan. Damai sejahtera. Mulai hari ini sampai maranatha. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan. Amin.